Halo semuanya, ketemu lagi di channel Biptech, channel yang membahas dunia pergadgetan. Oke, jadi di sini sudah ada paket isinya HP. Dan ini tuh HP limbah Jepang lagi. Akhirnya setelah sekian lama nggak ngebahas HP limbah Jepang, saya bahas lagi. Kalau nggak salah terakhir itu saya bahas Sony Xperia XGS. Dan kali ini saya bahas Sony lagi, yaitu Sony Xperia XG Premium. Ini lumayan banyak dari kalian request ke saya. Omong-omong ini saya beli di lapak Bang Beno. Yang bikin saya tertarik buat beli itu ini katanya fresh stock, emailnya udah kedaftar di Kemenperin, dan pas lagi ready yang varian like new 98-99%. Layar aman, tapi itu kata sellernya di deskripsi. Ya saya beli ini 1.380.000 kenanya, ya 1,4 juta varian batangan plus soft cash. Agak lumayan tapi kalau barangnya beneran bagus saya bakalan puas. Dan ini saya nggak ngerti bakal dapat warna apaan, saya minta random soalnya. Oh ya, semisal kalau kalian minat beli juga, nanti link tempat saya beli cek aja di deskripsi. Oke, jadi sekarang langsung aja ke proses unpackingnya ya, karena ini bukan box. Seperti biasa prosesnya ini saya persingkat. Ketika buka paketnya, yang jelas langsung dapat unit HP-nya, dapat kertas nomor telepon si seller, ya gini doang sih, namanya juga HP batangan. Kita lanjut aja buat cek visi persisi dan cek fisiknya. Dan ini saya dapat yang warna silver, X Docomo, mantap, saya suka Docomo. Oke, untuk sisi depan layarnya ini mulus, terus sisi frame juga tergolong mulus. Lanjut sisi belakang juga mulus, sampai kaca di kameranya juga mulus. Terus untuk tombol-tombolnya ini kliki dan empuk, cuma sayangnya masalah HP Sony itu tombol-tombolnya kurang kenceng, jadi oblak gitu loh. Ya overall untuk fisiknya saya dapat yang 98% lah. Oke, jadi langsung aja saya nyalakan HP-nya. Ada logo Docomo. Dan ini dia HP-nya udah hidup. Ini mau saya setup dulu, kita ketemu setelah selesai saya setup. Oke, ketemu lagi. Dan buat kalian yang mau wallpaper ini seperti biasa cek aja di deskripsi. Pertama bahas desainnya Sony Xperia XG Premium dulu. Ini desainnya auranya Sony banget, yang personal saya suka. Meski ya udah agak ketinggalan zaman sih. Sisi depan ada layar 5,5 inci 4K 16:9. Jujur gambarnya ini beneran tajam. Bezel atas bawahnya tebal simetris buat nabung si stereo speaker. Terus belakangnya ini cakep. Ada satu kamera 19 megapiksel sama kawanannya dan logo-logo. Cuma sayang finishingnya ini glossy jadi gampang keceplak sidik jari. Lanjut sisi frame ini khas HP Sony. Masih ada audio jack di atas, terus slot SIM single SIM plus micro SD yang bukannya tinggal dicongkel. Ya menurut saya ini HP desainnya ganteng, masih kelihatan fleksibnya lah. BTW materialnya ini framenya metal, bodi belakangnya pakai kaca. Kesan saya ini HP build-nya solid, namanya juga HP mantan flagship. Oke lanjut, sekarang cobain fingerprint-nya yang ada di samping ini. Yang jelas ini cepet dan cukup akurat. Lanjut berikutnya ngomongin spesifikasi. Chipset pakai Snapdragon 835 10 nanometer, GPU-nya pakai Adreno 540, RAM 4GB, internal 64GB, UFS 2.1, baterai 3230 mAh. Untuk spek lainnya saya tampilin di slide atau kalau mau baca linknya ada di deskripsi. Dan ini tak pakai SIM card 3 sama Bayu, keduanya dapat sinyal 4G+. Terus tadi sempat saya cek pakai kode dial, hasilnya oke semua, saya tampil aja di slide. Lanjut dengan spek barusan, saya tadi tes di Antutu dapat skor 300 ribuan. Ini tinggi buat HP harga sejutaan. Berikutnya cek OS, dia pakai skin UI Xperia yang nyaris rasa stok Android. Versi Android sayangnya mentok di Android 9 Pie. Berikutnya sisa storage dari 64GB, free awalnya tadi 51 GB-an, tapi udah saya installin aplikasi tester, game Genshin dan lain-lain jadi sisa segini. Berikutnya tes NFC, ini saya tadi tes NFC berfungsi buat cek eKTP, kalau buat lain belum cek karena saya nggak punya kartu perbankan. Next, untuk sensitivitas layar, karena ini HP Sony biasanya responsif, nggak pernah ngecewain saya. Dan untuk multitouch-nya Xperia XG Premium ini support sampai 10 sentuhan, mantap. Selanjutnya kamera. Jadi Sony Xperia XG Premium ini punya setup mono 19 megapiksel di belakang, bisa rekam video sampai 4K, sayangnya nggak ada OIS.
Terus kamera depan 13 megapiksel ultra wide, bisa rekam video mentok 1080p. Untuk fitur aplikasi kamera ya khas Sony gini, banyak mode dan fitur, ada mode manual juga kalau perlu. Yang untuk hasil foto-foto Sony Xperia XZ Premium bisa kalian cek di slide berikut. Next, tes game Genshin Impact 2.7. BTW ini downloadnya dari TapTap. Buat yang nanya kenapa download dari TapTap, udah tak jelasin video kemarin di Level 4 Plus. Yang jelas saya cuma ngetes aja, kan katanya versi TapTap konon lebih lancar ketimbang download dari Play Store, kecuali HP-nya udah spek gaming. Jadi di sini saya buktiin aja, kali aja ada yang nyari reviewnya bisa jadi referensi. Oke, jadi default dapat settingan low, ya lumayan gak burik-burik amat. Ya minimal masih dapat shadow lah. Untuk gameplay set low 30 menit ini menurut saya lancar banget, asli. Lebih lancar ketimbang SZ2 yang pakai Snapdragon 845. Ini aneh tapi nyata, soalnya saya juga masih ada XZ2 dan versi Genshin-nya sama-sama dari TapTap. Bagi saya, buat HP under 1,5 juta, ini salah satu HP yang enak buat main Genshin, recommended. Kemungkinan game kayak Mobile Legends, PUBG Mobile masih nyaman dimainin di HP ini. Oke, jadi kesimpulan awal buat Sony Xperia XZ Premium di tahun 2022 yang harganya kini 1.300.000-an, ini masih layak banget buat dibeli. Emang ini HP krusialnya kalau nyari barang yang bagus rada susah, ada harga yang miring, biasanya juga ada kompensasinya. Buat yang lagi nyari HP limbah Jepang budget under 1,5 juta, ini XZ Premium langsung sikat aja, beli yang kondisinya paling bagus. Oke, jadi sekian dulu unboxing dan impresi awal Sony Xperia XZ Premium. Untuk reviewnya tungguin aja, pasti bakal saya review. Oke, jadi like jika suka, sampaikan pesan atau pertanyaan jika ada. Sampai jumpa di video selanjutnya, sayonara.